Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21 dengan anggota Luciana Anastasia NPM 09, M Rido NPM 013, Imade Suryanto NPM 015, Faisal Chandra NPM 023, M Al-Aqsa NPM 031, Safira Fatkan Zunaida NPM 035. Pentingnya pemasaran. Pemasaran atau bisa disebut distribusi itu penting karena tanpa adanya proses pemasaran suatu barang atau jasa, maka masyarakat umum tidak akan mengenal suatu barang atau jasa. Hal lain juga pemasar penting agar suatu barang atau jasa sampai ke tangan masyarakat atau konsumen. Kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran. Finansial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika tidak ada cukup permintaan akan produk dan jasa, sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Harus ada pendapatan agar laba didapat. Ruang lingkup pemasaran. Definisi pemasaran. Fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Definisi manajemen pemasaran. Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Di sini ada 10 entitas produk yang dipasarkan. 1. Barang, 2. Jasa, 3. Acara atau event, 4. Pengalaman, 5. Orang, 6. Tempat, 7. Properti, 8. Organisasi, 9. Informasi, 10. Gagasan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi penjelasan Faisal. Pelaku dalam pemasaran. Yang pertama, pemasar atau marketer adalah seseorang yang mencari respon atau perhatian, pembelian, dukungan, sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Kedua, prospek adalah konsumen umum yang sangat berpotensial untuk bisa melakukan pembelian barang atau jasa terhadap apa yang ditawarkan. Yang ketiga, pasar merupakan tempat untuk memasarkan barang dan jasa, baik berupa penawaran maupun permintaan. Pemasar dalam praktik. Bagaimana pemasar dilakukan? Pemasar tidak lagi hanya dilakukan oleh departemen pemasaran saja. Pemasar harus mempengaruhi setiap aspek dari pengalaman pelanggan. Artinya, pemasar harus mengelola dengan baik setiap titik kontak dengan pelanggan baru, yaitu layout toko, desain kemasan, fungsi produk, pelatihan karyawan, metode pengiriman, dan logistik. Pemasaran harus benar-benar terlibat dalam aktivitas manajemen umum yang penting, seperti inovasi produk dan pengembangan bisnis baru. Dalam praktiknya, pemasaran mengikuti sebuah proses logis. Proses perencanaan pemasaran terdiri atas analisis terhadap peluang pemasaran, pemilihan pasar sasaran, perencanaan strategi pemasaran, pengembangan program pemasaran, dan pengelolaan upaya-upaya pemasaran. Konsep inti dalam pemasaran, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Orang membutuhkan udara, makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Banyaknya orang menginginkan Mercedes, tetapi hanya sedikit yang mau dan mampu untuk membelinya. 5 tipe kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan atau pelanggan menginginkan sebuah mobil yang murah. Kedua, kebutuhan yang sebenarnya atau pelanggan menginginkan sebuah mobil yang biaya operasinya bukan harga awal yang rendah. 3. Kebutuhan yang tidak dinyatakan atau pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil. Keempat, kebutuhan kesenangan. Pelanggan yang ingin agar dealer mobil juga memasukkan sistem navigasi GPS ke dalam paket. Dan kelima, kebutuhan rahasia atau pelanggan ingin agar temannya memandang rendah dirinya atau sebagai pelanggan yang cerdas.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari MADE, yaitu pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Yang pertama ada Walmart. Walmart menggunakan segmentasi yang mencapai pelanggan di pasar geografis yang berbeda dengan konsep toko komunitas. Kedua, pasar dan merek. Perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proposisi nilai atau value proposition, yaitu serangkaian keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Merek atau brand adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Yang ketiga ada nilai dan kepuasan. Penawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya atau hasil dalam kaitannya dengan ekspektasi. Keempat, saluran pemasaran. Untuk mencapai pasaran sasaran, pemasaran menggunakan 3 jenis saluran pemasaran. Saluran komunikasi, menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Saluran distribusi untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa pada pelanggan. Saluran layanan untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. 5. Rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain adalah saluran yang lebih panjang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan ke pembeli akhir. Keenam, Persaingan mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun yang potensial, yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. 7. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran. Lingkungan luas terdiri 6 komponen. 1. Lingkungan demografis. 2. Lingkungan ekonomi. 3. Lingkungan fisik. 4. Lingkungan teknologi. 5. Lingkungan politik hukum. 6. Lingkungan sosial budaya. Selanjutnya yaitu realitas pemasaran baru. Pertama, kekuatan kemasyarakatan utama. 1. Teknologi informasi jaringan, revolusi digital menciptakan era informasi. 2. Globalisasi, kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman barang, dan komunikasi. 3. Deregulasi, banyak negara telah melakukan deregulasi terhadap industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. 4. Partisipasi, banyak negara telah mengubah perusahaan umum menjadi perusahaan swasta demi meningkatkan efisiensinya, seperti British Telecom di Inggris. 5. Persaingan yang meningkat. Produsen merek menghadapi persaingan yang semakin ketat dari merek domestik dan asing. 6. Konvergensi industri. Batas-batas industri mengabur dengan sangat cepat karena perusahaan-perusahaan menyadari adanya peluang di persinggungan antara dua industri atau lebih. 7. Resistensi konsumen. Mereka mengaku menghindari produk yang mereka anggap berlebihan dalam pemasarannya. 8. Transformasi eceran. Pengecer lebih menyerah pada pengecer-pengecer raksasa dan pembunuh kategori. Kemampuan baru konsumen. Pelanggan masa kini menganggap perbedaan produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis, sehingga mereka kurang loyal terhadap satu merek. Mereka juga semakin peka atau sensitif terhadap harga dan kualitas dan pencarian mereka akan nilai. Peningkatan yang berarti dalam hal daya beli, ragam barang dan jasa yang lebih banyak, sejumlah besar informasi yang hampir tetap apa saja, kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan, kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa, suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman, sepergaulan, dan pendapat umum. Kemampuan baru perusahaan. Kekuatan-kekuatan baru juga telah berpadu untuk menghasilkan serangkaian kemampuan baru bagi perusahaan-perusahaan masa kini.
Pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang kuat, memperluas jangkauan geografis mereka untuk member informasi kepada pelanggan dan mempromosikan bisnis serta produk mereka di seluruh dunia. Para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang pasar, pelanggan, prospek, dan pesaing. Para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal di antara pegawai dengan menggunakan internet sebagai internet pribadi. Perusahaan juga dapat mempermudah serta komunikasi eksternal di antara pelanggan dengan menciptakan gosip offline dan online melalui para duta merek dan komunitas pengguna. Pemasar, target, dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah berkat perkembangan majalah minat khusus, saluran televisi, dan kelompok diskusi internet. Pemasok dan distributor yang terhubung oleh ekstranet memampukan perusahaan mengirim serta menerima informasi, menetapkan pesanan, dan melakukan pembayaran secara lebih efisien. Perusahaan juga dapat berinteraksi dengan pelanggan secara individual, sehingga pesanan, layanan, dan hubungan menjadi lebih profesional. Pemasar dapat mengirim iklan, kupon, sampel, dan informasi kepada pelanggan yang meminta atau telah mengizinkan perusahaan untuk mengirimnya kepada mereka. Perusahaan kini dapat mengumpulkan informasi tentang pembelian, preferensi, data demografis, serta potensi keuntungan yang diberikan pelanggan. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Terdapat 5 konsep yang dapat dipilih organisasi atau perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran. Di antaranya adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan adalah mengembangkan hubungan yang dalam dan bertahan lama dengan orang dan organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesuksesan aktivitas pemasaran perusahaan tersebut. Pemasaran hubungan bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan konstituen kunci guna mendapatkan dan mempertahankan bisnis. 4 konstituen kunci pemasaran. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, pegawai. Yang ketiga, mitra pemasaran. Terdapat saluran, distributor, dealer, agen. Dan yang keempat, anggota masyarakat finansial berupa pemegang saham, investor, dan analisis. Dimensi pemasaran holistik. Holistic marketing berupa internal marketing, mencangkup marketing departemen, senior management, other department. Selanjutnya, integrated marketing, mencangkup communication, product and service, dan channel. Selanjutnya, relationship marketing, berupa customer, channel, dan partner. Dan selanjutnya, socially responsible marketing, mencangkup etik, environment, legal, and community. Pemasaran terintegrasi, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja. Pemasaran terintegrasi adalah perencanaan aktivitas pemasaran dan melaksanakan program pemasaran secara terintegrasi penuh untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantar nilai. Pemasaran internal. Setiap orang dalam organisasi mempunyai prinsip pemasaran yang tepat. 2 tingkat dalam pemasaran internal yaitu tingkat 1, berbagai fungsi pemasaran harus bekerja sama. Tingkat 2, departemen lain harus menerapkan pemasaran. Yang termasuk dalam pemasaran kinerja, akuntabilitas finansial, dan pemasaran tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial menjadi alat diferensiasi pada saat barang menjadi komoditas dan kesadaran konsumen meningkat. Tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, menangkap pemahaman pemasaran. Yang ketiga, berhubungan dengan pelanggan. Yang keempat, membangun merek yang kuat. Yang kelima, membentuk penawaran pasar. Yang keenam, mengantarkan nilai. Yang ketujuh, mengkomunikasikan nilai.
Dan yang kedelapan, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.